Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yulandari, nomor absen 4, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bela negara. Konsep bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Nah, apa sih secara fisik dan non-fisik itu? Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Dan adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, pengertian bela negara. Pengertian bela negara menurut para ahli. Pertama, Saidir Basri. Menurut Saidir Basri, bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjutan, dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan dan kesetiaan pada Pancasila. Kedua, menurut Darji Darmo Diharjo. Menurut Darji Darmo Diharjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Ketiga, Sunarso. Menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang ke-1, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, keutuhan, wilayah dan yurisdiksi nasional. Dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dasar hukum tentang bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kedua, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, dasar hukum lainnya tentang bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang menyatakan tentang ketentuan pokok HAM Negara Republik Indonesia yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan tentang pertahanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1994 yang menyatakan tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 menyatakan tentang rakyat terlatih. Kelima, TAP MPR nomor 6 1973 berisi tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Nomor 6, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 berisi tentang pemisahan TNI dengan Polri. Nomor 7, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 berisi tentang peranan TNI. Amandemen Undang-Undang Dasar 1904 pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. Unsur, tujuan, dan fungsi bela negara itu apa sih? 1. Unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, yakin akan Pancasila. Ketiga, rela berkorban untuk NKRI. Keempat, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kedua, tujuan bela negara. Pertama, mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Kedua, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, melestarikan budaya. Keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Ketiga, fungsi bela negara. Pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Keempat, merupakan panggilan sejarah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat dan contoh bela negara. Manfaat dan contoh bela negara itu apaan sih? Manfaat bela negara. Pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin sendiri maupun kelompok. Keenam, berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Ketujuh, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Kedelapan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Ke-10. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, contoh bentuk bela negara. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. 2. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Ketiga, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Keempat, membentuk keluarga yang sadar hukum. Kelima, meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Keenam, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Ketujuh, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. 8. Membayar pajak tepat pada waktunya.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.